Ada orang punya daging bagus, ada yang sudah busuk, tapi ternyata yang dimakan adalah daging yang busuk. Siapa itu saudara-saudara? Adalah orang yang punya pasangan halal tapi dia masih selingkuh yang tidak halal. Mak kopa kepir kena. Ada yang gendaan jangan. Langsung disebut gendaan. Kok takut saya nggak boleh mulai gendaan. Takut tak apa mulai bendeng dina. Iya gendaan. Jangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin Abil Qasimil Amin al-mab'usi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa alaina ajma'in, amma ba'du. Hadaratil muhtaramin, para alim, para ulama, para masyayikh, segenap pengasuh pondok pesantren, pengasuh lembaga-lembaga pendidikan Islam, para ustadz, segenap guru ngaji, rahimakumullah wa as'adakumullah. Ketua Takmir Masjid beserta segenap pengurus takmir, sejajar panitia penyelenggara pengajian umum dalam rangka peringatan Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekaligus haflah al-imtihan di TPQ, juga dan sejajar pejabat pemerintah, Bapak Kepala Desa beserta sejajar aparatur, Bapak Ibu hadirin hadirat muslimin muslimat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kehadirat Allah dengan talafut alhamdulillahi rabbil alamin. Karena malam ini malam yang kita tunggu-tunggu beberapa bulan bahkan tahun yang lalu, ternyata sekarang alhamdulillah bisa dilaksanakan acara walau ada gangguan hujan. Biasa benih keng tak sarang keng bocor. Sekangkong cek banyakan nih kan. Semoga barokah, semoga manfaat. Bapak Ibu, ketika memperingati Isra dan Mi'raj, kita sudah paham bahwa Nabi Muhammad diberangkatkan oleh Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Aqsa kemudian beliau naik ke langit satu dulu. Langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Setelah itu baru Sidratal Muntaha. Setelah itu baru bertemu Allah untuk menerima perintah sholat. Baik, ada beberapa hal yang ditemui oleh Nabi ketika peristiwa Isra Mi'raj. Tidak mungkin saya sebutkan semua. Keng kula malam mangken bekal
akan menjelaskan ada beberapa yang ada kaitan dengan situasi kekinian. Pertama, Nabi Muhammad menemukan, ditampakkan kepada Nabi Muhammad bodoh orang gak dintom mikol kadu banyak sampai tambahi boleh, berok tambahi boleh, berok tambahi boleh. Itu siapa sebenarnya? Adalah orang yang sangat mendambakan, bahkan dia sangat tamak urusan jabatan. Landik jabatan terok jabatan, andik jabatan terok jabatan. Teti orang banika lebur, teti orang ketika disebut menjadi pemimpin tidak mau dia dipimpin, tapi maunya hanya menjadi pemimpin. Badan apa enten nggak makin nggak nikah? Banyak maunya hanya menjadi pemimpin, tidak mau jadi orang yang dipimpin. Cepon orang Madura teroning yadek melolo ning budi tanda anda kuning yadek. Jadi mau pemimpin, orang yang haus akan kepemimpinan tapi dia tidak memperbaiki keadaan atau bahkan tidak memperbaiki tingkah lakunya, hanya haus ingin mendapatkan kepemimpinan, maka semua hal itu tidak akan pernah ditolong oleh Allah. Tapi bila mana dia tidak haus akan kepemimpinan tapi memang ditakdir menjadi pemimpin, maka itu pasti akan ditolong oleh Allah. Semoga anak-anak guleban sambian tak tamak terhadap kepemimpinan, tapi mun laku jadi pemimpin, semoga menjadi pemimpin yang baik. Orang masuk surga itu Bapak Ibu banyak jalan, bukan hanya satu jalan. Kita banyak pintu untuk masuk surga. Pintu surga itu, pintu surga jumlahnya ada 8. Belum. Pada selebat pasah masuk surga. Pada selebat tahajud masuk surga. Pada selebat kedermawanan masuk surga. Ada yang lebat sabar. Sabar itu tertinggi. Karena sabar itu ternyata pahalanya tidak dapat dihitung dengan kalkulator. Kalau yang lain bisa. Coba sampean kalau sholat berjamaah berapa pahalanya? 27 derajat ya, 27 derajat. Sampean kalau sedekah itu pahalanya berapa? 700. Masalul ladina yunfikuna amwalakum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang yang bersedekah, menyedekahkan hartanya di jalan Allah sama dengan orang punya satu biji. Satu biji kemudian tumbuh 7 tangkai, per tangkai tumbuh 100, 7 kali 100 berarti 700. Ada hitungannya, tapi sabar tidak pernah ada hitungannya. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Semata-mata orang sabar itu akan disempurnakan pahalanya bighairi hisab, tidak ada hitungannya. Cetimbian mon sabar ada bitongna. Keng berat sabar itu. Kenapa berat? Karena sabar itu menahan. Tidak ada orang menahan ini kan nyaman. Nahan lapar tak nyaman. Nahan ngantuk nyaman. Betul? Nahan rindu tidak enak. Nahan rindu apalagi berlama-lama, tidak pernah bertemu. Man mata iskon mata syahidan. Barang siapa yang mati dalam keadaan dia menahan rindu, dia akan mati syahid. Asalkan dia tidak berbuat maksiat. Dia hanya mencintai seseorang, tapi dia tidak pernah berkata kalau dia mencintai seseorang. Yang ada hanyalah rindu, terus rindu, terus rindu. Akhirnya mati dalam keadaan rindu. Apalagi alhamdulillah malam ini semoga kita merindukan Rasulullah. Apalagi kita sampai mati karena rindu kepada Rasulullah.
Apalagi kita memang betul-betul rindu, saking rindunya semua akhlak yang telah oleh Nabi dicontohkan kepada kita, alhamdulillah kita bisa melaksanakannya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kita nanti ketika mau masuk surga dipanggil oleh Allah. Apa katanya? Kata Allah, ayo ke sini wahai orang-orang yang sabar. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Selamat-selamat kalian ke sini karena kalian dulu sabar. Fa ni'ma uqbaddar. Ini loh tempat yang paling bagus. Ini loh di sini. Sabar itu ada 3. Sabar melaksanakan perintah Allah, sabar menjauhi larangan Allah, dan sabar ketika mendapatkan ujian dari Allah. Jenengan sholat berjamaah di masjid ini, masjid apa namanya? Nurul Hidayah. Sampean sholat di masjid Nurul Hidayah, melaksanakan sholat berjamaah, berarti sampean sudah termasuk orang sabar. Kenapa? Karena sulit loh Pak, istiqomah ke masjid itu sulit. Berarti sampean ketika sholat berjamaah di masjid, berarti sampean sabar. Yang kedua, sampean sabar menjauhi larangan Allah. Dulu ada acara di RCTI, acara nengak-nengak. Kejahatan itu akan terjadi bila ada niat dan kesempatan. Waspadalah. Ting. Gue lagi enggak wae lah mbak gini berbahasa kan. Waspadalah. Kejahatan bisa terjadi bila mana ada niat dan kesempatan. Ting. Wes, kita itu ketika ada kesempatan untuk berbuat maksiat, tapi ternyata kita tidak melaksanakan maksiat itu adalah sabar. Benih keng sabar kocain orang, benih pas neng pas semisem, bukan hanya itu saja. Bahkan mendak pekel sekali arwah benih sabar gendeng. Tahu-tahu apa yang tok-tok-tokan apa? Siapa di luar? Rampok, monggo. Bener. Nabi itu juga punya emosi loh Bapak Ibu. Nabi itu pernah bersabda begini, innama ana basyarun audhabu kama yaudhabul basyar. Saya itu manusia. Audhabu, saya bisa marah, kama yaudhabul basyar, sebagaimana manusia lain marah. Saya bisa emosi. Kalau orang lain punya emosi, saya punya emosi. Kata Nabi, cuma Nabi Muhammad bisa apa? Bisa menahan emosi. Buktinya apa? Ketika Nabi Muhammad ada perang, beliau itu selalu berada di garda terdepan. Itu kan berarti Nabi Muhammad juga gentle. Tapi kata Nabi apa? Orang yang hebat itu bukan orang yang kuat membanting seseorang, tapi orang yang hebat itu adalah orang yang kuat menahan ketika dia emosi. Siapa itu kira-kira? Saya alhamdulillah sampai sekarang tidak lulus. Tak lulus. Sampean apa sudah lulus? Belum. Mari, berarti kita perlu belajar lagi, perlu sekolah lagi. Karena Nabi Muhammad banyak pengalaman. Makanya guluan sampean si hadir nih ya. Ketika mendapat musibah, ketika mendapat ujian, yakini, jangankan saya, wong Nabi saja dapat ujian. Nabi saja banyak musibah, apalagi kita, kunring lo majeng batak tero musibah. Kita itu kadang, maaf ya, musibah itu terjadi bukan karena apa-apa, karena memang kita memang berhak untuk mendapatkan musibah. Betul? Ini ke kamera nah tak pedang. Oke, nah sip. Nah, tukang kamera tujuk molon. Ada lagi yang tak ada cetak lagi. Operator mana operator? Efeknya dikurangi,
terus kemudian volume ketekian. Saya suara sedang error, enggak kuat. Jadi efeknya kecilkan, terus volumenya kuat. Mohon talangkong kerjasama. Ayo Besti. Sedang-sedang saja Besti. Dah, jelas? Oke, lebih jelas makin timbang lagi. Sip, ayo. Apa kok saya berdatua lah? Sabar. Jadi umpama sambian masih sering tengkar suami istri, tapi sambian melaksanakan perintah Allah, berarti sambian masih masuk sabar, masih termasuk berarti termasuk golongan orang yang sabar. Kenapa? Karena sampean masih bersedia untuk melaksanakan perintah Allah. Sampean biasa alaku maksiat pah burung. Berarti sampean walaupun masih marah kepada orang, berarti sampean masih sabar. Kenapa? Karena sampean tidak melaksanakan apa yang dilarang oleh Allah. Apalagi ketika mendapatkan musibah, kita sabar. Itu adalah orang yang hebat. Semoga kita bisa. Semoga kita bisa. Amin ya rabbal alamin. Paduan panitia mangken nih, sambian wahai panitia kompak, sambian wahai panitia malam ini dari kaki kekompakan panitia sampai acara sukses ingat panikah. Macuk terok mak nikah ketondu tedung sampai ngabesaki ke atas tako ojen sampai bocaan tuh lihat temu si bocaan. Apa maca ayat kursi? Apa kul a'udzu rabbil falaq? Apa wakila ya ardu bla'i ma'aki wa ya sama'u aqli'i wa ghidal ma' wa qudiyal amru wastawat 'alal judi wa qila mu'dal lil qaumidz zalimin. Maapal ge pada tukang sarang. Wah, wadah. Keng se yoco, lah tak kok deres. Mun yocol pa tak kok deres, bah orang bah ngocak, areng macur tak manci kan ya kau. Jadi weh, wadah. Bodi se maja, Allahumma hawalaina wa la alaina, Allahumma hawalaina wa la alaina, Allahumma hawalaina wa la alaina. Itu doa Nabi. Mun terus tahu jana, ayo baca. Allahumma hawalaina wa la alaina. Allahumma hawalaina wa la alaina. Allahumma hawalaina wa la alaina. Mohon bakun terus masuk. Ya mulai tak pecah. Sarangan paling hebat masuk ke rumah kancing, Pak. Allahumma hawalaina pakunocan. Itu bukan tidak diterima oleh Allah karena Allah paham ini perlu hujan Banda. Kan gitu kan? Ini lebih banyak yang memerlukan hujan Banda. Oh, kok agak banyak? Hujan baik tina magala lain bakun. Kun terus. Tapi sekarang alhamdulillah hujan tak turun. Bentar kita turun nah. Amin. Sampai nanti. Amin. Lanjut. Yang ditemui oleh Nabi lagi apa? Masyaallah. Ada orang punya daging bagus, ada yang sudah busuk, tapi ternyata yang dimakan adalah daging yang busuk. Siapa itu saudara-saudara? Adalah orang yang punya pasangan halal, tapi dia masih selingkuh yang tidak halal. Maaf kau pak kapir kena. Maaf bapak ibu. Masuk. Maaf, saya tidak akan berbicara orang yang kawin lagi, itu halal. Ini selingkuh dengan seorang yang memang dia tidak kawini, tapi melakukan perbuatan sebagaimana suami istri. Jangan, itu berarti daging busuk. Ada yang gendaan jangan. Langsung disebut gendaan. Kok takut saya nggak boleh mulai gendaan. Takut tak apa mulai bendeng dinam. Iya gendaan. Jangan.
Ketika ada seperti itu, ada kelompok yang makan daging busuk itu, Nabi tanya, siapa itu malaikat Jibril? Itu adalah orang yang punya pasangan yang halal tapi masih cari orang pasangan yang tidak halal. Jangan ya dek ya, jangan. Ini santri ya. Oh sip, tepuk tangan untuk para santri. Santri itu keren. Santri itu bagus. Kenapa? Karena memang dididik akan menjadi orang yang lebih baik ke depan. Kalau ada santri seperti ini, kemudian kita doakan semoga ilmunya manfaat, semoga ilmunya barokah. Kenapa? Ketika ada santri masih ada harapan ke depan akan menjadi orang baik. Terus kemudian bagi anak-anak muda yang masih belum nyantri, jenengan sudah tidak bisa mau nyantri, sudahlah. Sampean semoga menjadi orang yang berjiwa santri walaupun bukan santri. Tapi hati-hati yang sudah menjadi santri. Hati-hati yang sudah menjadi santri. Kenapa? Karena santri beda telo, santri ongkuan, beda bau santri, beda santri bau. Apa santri ongkuan? Huwa may ya'tasimu bihablillahil matin. Dia berpegang teguh terhadap tali Allah. Wa yattabi'u sunnatar rasulil amin, dan mengikuti sunnah Nabi. Wala yamilu yumlatan wala yusratan, dan tidak miring kiri, tidak miring kanan. Dia konsisten di jalannya. Selalu berada di atas rel. Rel apa? Rel agama. Jadi makilah bodere ngarayu suruh cek kanan nah, ndak. Suruh cek kiri nah, ndak. Di mana? Tetap di rel. Hebat. Itu adalah santri. Jadi mengikuti sunnah Nabi, berpegang teguh terhadap tali agama, dan ingat ada tambahan, dia tidak pernah putus rohani dengan guru-gurunya. Guru saya, pengasuh pondok pesantren Nurul Jadid Paiton, Kiai Haji Muhammad Zuhri Zaini menjelaskan, santri yang masih rohaninya tidak putus dengan gurunya bagaikan layang-layang yang masih tidak putus dengan talinya, masih bisa dikendalikan. Tapi bila mana sudah layang-layang putus dengan talinya, dia akan diombang-ambingkan oleh angin. Bila angin dari barat, maka layang-layangnya ikut ke ada ke timur. Jadi beda angin nyedot ke barat. Jadi mau angin ada cengri borok, masa apa jeng lajeng dan norok ke borok deh. Ya norok ke timur. Iki. Sambian saya bilang begitu, jak guleng kok kun mancing. Ternyata sambian pada tak sadar gitu. Anak-anakku semua, semoga kalian menjadi wanita-wanita salihah. Santri putran berdiri. Wahai santri putra, siap. Arota. Lebur kau santri laki. Berletak rokok lontong. Santri putra, semoga kalian menjadi pemimpin-pemimpin masa depan. Nah, ada bocoran sedikit. Neng ban, kok gini saudara. Nah, bila kalian tidak punya beauty, tak genteng muana. Kor alim elmona, makiring bini gelem. Wow, aunggu. Serepotnya salah coba pakai buduk. Eke bade emeri ya. Kulak menteroy keterona, usahanya pesena. Kenapa? Karena uang bila banyak datang akan yang namanya cinta. Kopa. Lah, bengkok sanggup tak ada santri laki. Alhamdulillah. Mondok di mana nak? Di Nurul Huda. Alhamdulillah. Semoga kiai sehat, semua ibunya sehat, semuanya sehat, keluarga pengasuh sehat, bisa sabar membimbing kalian. Kalian juga sehat. Amin. Iyalah daya. Mencar sehat kapi, lancar ngomor kapi, kiai lancar rezekinya, juga bunyai lancar, sampean juga lancar rezekinya. Sabar semuanya, sabar di pondok.
orang yang masih mondok itu kepinginnya satu, mau berhenti. Iya kok. Jadi keinginan orang yang masih mondok itu maunya berhenti. Tapi orang yang sudah jadi alumni ingin mondok lagi. Iya pada iya kepi. Iya. Saya ini mau kiai terima terus mondok boleh. Yang siapa yang nerima aja letua. Maka kiai ini bingung nerima kok. Alhamdulillah. Lebur gula. Anu di kepolanya campuran berdesantri berdisi santri supaya termasuk yang tua-tua sepuh-sepuh terki sehat sampean. Panjang umur semuanya. Qabul hajah, amin. Lanjut Ibu. Lanjut. Hal ini bisa terjadi bila mana kita tidak takut akan kehidupan akhirat. Artinya apa? Kalau kita mau melanggar terhadap perintah Allah, berarti kita tidak takut apa yang akan terjadi di akhirat. Kalau orang masih beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat, pasti pekerjaannya dia hati-hati. Betul? Sehingga hadisnya itu pasti, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, salah satunya fal yukrim dhaifahu, fal yukrim jarahu dan lain sebagainya. Itu kenapa kok yang disebut barang siapa yang beriman kepada Allah, barang siapa yang beriman kepada hari akhir. Artinya apa? Kalau dia masih ingat kepada Allah, kalau dia masih ingat kepada hari akhir, maka tentunya dia akan semakin sehat mentalnya, selalu berbuat baik. Anak-anakku, berbuat baik itu juga akan ketagihan. Bukan hanya berbuat maksiat yang ketagihan. Berbuat baik itu ketagihan. Contoh, tidak biasa sholat tahajud kemudian mau tahajud, alarm dihidupkan. Malam pertama saya yakin alarm dimatikan. Setelah dihidupkan, ketika hidup dimatikan. Kenapa? Karena dia tidur lagi. Subuh bangun, besok malam dicoba lagi, ternyata tidak sukses. Malam berikutnya dicoba lagi, tidak sukses. Malam berikutnya sukses, akhirnya dia kejeding. Wudhu, alhamdulillah, tidur lagi. Terus malam berikutnya sampai seminggu, ternyata dia langsung ke kamar mandi, buang air kecil, mandi, akhirnya dia bisa sholat. Setelah sholat ketagihan, besok mau sholat, besok mau sholat. Pada suatu saat sampai 1 bulan, alarm sudah tidak dibutuhkan. Kenapa? Karena tubuhnya sudah menjadi alarm. Tahu-tahu nggak? Bangun, tahu-tahu bangun sendiri. Coba buktikan. Santri ini biasanya dipaksa sholat tahajud, bangun. Yang bagian membangunkan bagian keamanan, itu adalah santri yang paling dibenci santri lain. Bagian keamanan, yang sabar kalian, karena kalian pasti dibenci oleh para santri. Gitu biasa. Ketika ada ustadzah yang memang betul-betul bengis, pakai pukul, gitu. Sudah biarkan. Suatu saat itu kalian akan dirindukan oleh mereka. Dirindukan oleh mereka. Tenang. Tidak sabar. Karena sambian jet nolong ustadzah itu nolong bunyai. Kalau ustadz nolong na kiai, sudahlah, nanti insya Allah barokah, manfaat. Itu dibiasakan, akhirnya biasa. Sehingga ada kalimat jazaul hasanati al hasanatu ba'daha. Pahala berbuat kebaikan itu akan dibuat dia senang berbuat kebaikan setelahnya. Sampean ngaji sekarang ketagihan. Laku bude pengajian, ntar boleh. Akhirnya aku laku husnul khatimah. Amin. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha. Ya Allah bihusnil khatimah alal kafi
salatullah ala syafi salamullah bimu yindini khalisna minal balwa iya Allah ya Allah ya Allah bihusnil khatimah ya Allah biha ya Allah ya Allah kula pernah mangki setong hadis ni Minhajul Abidin. Nabi Muhammad bersabda, saya pada malam Isra diperlihatkan neraka. Ketika malam Isra Mi'raj diperlihatkan neraka. Wa ra'aitu aktsara ahliha al-fuqara. Dan ternyata setelah saya lihat penduduk terbanyak di neraka itu orang-orang fakir. Oh, kaget sahabat. Sahabat banyak semiskin. Minal mal, jawabna sahabat. Minal mal, apa itu fakir harta Nabi yang masuk neraka? La, minal ilmi, fakir ilmu. Jadi orang yang banyak masuk neraka itu adalah orang yang bodoh, tidak mau belajar. Ingat malam mangke nembian ki ndak ngaji, berarti sampean punya komitmen untuk masuk surga. Terus sampean bilang, saya ndak ngerti Ustadz apa yang diterangkan oleh banyak Ustadz, banyak kiai ndak ngerti. Ndak apa-apa, yang penting hadir, Bu. Humul julasa la yashqa bihim jalisuhum. Ini adalah sebuah perkumpulan. Siapa yang berkumpul di sini tidak ada yang celaka, pasti selamat. Pasti selamat. Ampun selamat. Sampai makin ini keselamat nih orang ini husnudzon semua. Kambian ini husnudzon. Bagus prasangka kapi. Siapa yang berkumpul hari ini pasti dianggap baik. Padahal kelakuannya tak temu. Mundur. Alhamdulillah padam langsung kun ngocak tak temu pah padam njak lai temu boleh odik boleh lanjut gi tak padang ya kan kok ya nih Sarawak saya desa ya sudah saya mau berdiri saya oh anak-anak jok moleh jong gulur bingkong itu juga boleh kok. Saya lewat dong. Wes, Bapak Ibu sebutan kula mulai akid. Artinya apa? Ilmu itu mendekatkan kita ke sorga. Kan begini, kita itu dulu orang sorga semuanya. Sambian orang sorga loh. Sambian makin letak ngocak amin, cetring sorga. Kenapa? Ayah ibu kita dulu hidupnya di sorga. Betul. Sekarang kita karena memang sudah keluar dari sorga, lama sudah tidak ke sorga. Jadi sampai sekarang kita tidak tahu mana jalan sorga. Google Map pun tidak bisa. Coba tulis jalan ke sorga. Paling Google Map aja jawab. Tidak paham, tidak paham. Tidak tahu, tidak tahu. Kita ini orang sorga. Tapi kita tidak tahu sekarang jalannya ke sorga mana. Lah kemudian kita mau cari Google Map. Kemana sorga itu? Ternyata sorga itu harus melalui ilmu. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi ilal jannah. Siapa saja yang menjalani satu jalan di mana ketika dijalani dia akan mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan dia jalan untuk menuju surga. Dari mana? Karena dengan ilmu kita tahu mana yang harus dilakukan dan mana yang harus dijauhi. Kalau kita tidak punya ilmunya, man lam ya'rifi syarra yaqa fihi. Siapa orang yang tidak tahu akan itu jelek, pasti dia akan terjerumus di dalamnya. Kadang-kadang lah tahu ki terjerumus sama belajar tak tahu. Iki nama punten. Makanya guluan sampean, yuk
yang rajin belajar. Ingat, ini haflatul imtihan ki? TPQ. Oh ya, haflah TPQ Nurul Huda. Bismillah, coba perhatikan. Ilmu itu ada 3 jengkal. Siapa yang bilang? Imam Syafi'i. Al ilmu itu ada 3 jengkal. Salah satu ashbar, ada 3 jengkal. Faman dakhala asyibral awal takabbara. Siapa saja orang yang masuk kepada jengkal pertama, masuk sepertama, takabbara, dia pasti sombong. Wa man dakhala asyibras tsaniyah, barang siapa yang masuk kepada jengkal yang kedua, tawadhu'a, dia pasti merendahkan diri. Wa man dakhala asyibras tsalisa, barang siapa yang masuk kepada 3 jengkal terakhir, alima annahu la ya'lam, dia akan mengetahui bahwa dirinya sebenarnya tidak punya ilmu, merasa bodoh. Tetimun pada orang andi ilmu pas sombong, kerugi masuk segelan. Kemudian mun pada orang keruat andi ilmu ternyata tak sombong, andep asor, rendah diri, kru berarti masuk ke lekelan nomor 2. Tapi mun pada orang andi ilmu paharo masa abok cek bodoh tak tahu apa, padahal alim, kru berarti sudah masuk ke jengkal yang ketiga. Oleh karena itu, ilmu itu paling medit, paling bakhil itu ilmu. Apa katanya? Ketika seluruh hidup kita diperuntukkan untuk mencari ilmu, ilmu hanya akan memberikan separuh kepada kita. Apa boleh baca pakut guleban sampean untuk 2 tahun lah ambu, setahun lah ambu, 2 tahun alhamdulillah masuk universitas KUA. Mun lambok ni untuk paling bunter 15 tahun. Kula ni ke 10. Dari tahun 87 sampai 97. Untuk 10 tahun. Hingga abak ni kula ni ke beni alim. Kula ni menang ke sampean ni beni alim. Menang ke sampean ni setong. Kecak. Artinya apa? Hanya pintar bicara. Yang jaring yonceng. Ya bentar. Kalau salah mohon maaf, jangan salahkan saya. Salahkan yang ngundang. Mak yonceng gula. Ya gula tak minta yonceng yang yonceng. Jadi membiar mama kok gitu sih keterangannya ndak masuk akal. Ya letina. Berarti tak connect. Orang itu kalau mau connect kan satu server. Niatnya mau ngaji apa enggak? Kalau niatnya mau ngaji ke sini, maka yang jelas apa yang sampean sudah tahu dan apa yang sampean dengar dari saya dan ternyata sudah diketahui, memantapkan. Oh iya, oh iya. Kalau sampean tidak tahu, tambahan. Kalau semua kemudian tidak sesuai, ya biasa. Wong ilmu banyak, perbandingan. Perbandingan itu berarti khilafiyah. Kalau khilafiyah itu perbedaan. Namanya manusia, ya memang harus berbeda. Harus berbeda. Walau syaa rabbuka laja'alan nasa ummatan wahida wala yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuk. Andaikan Tuhanmu itu Muhammad akan menjadikan manusia itu satu umat, satu manhaj, bisa. Tapi karena karakteristik manusia itu memang berbeda-beda. Orang bah laki kapi, tandiana. Jeruk minum jeruk. Bini bon bini kapi, beda remah. Akhirnya terjadilah perbedaan. Ada laki, ada perempuan. Alhamdulillah, orang ngeremot keluar kapi. Barokahnya berbeda sehingga kita ada. Andaikan tidak ada perbedaan, kita tidak akan pernah ada. Oleh karena itu, kita jangan pernah antipati terhadap perbedaan. Carilah sisi kesamaannya. Laki perempuan itu tidak akan pernah sama. Laki-laki itu kalau berpikir pakai akal, perempuan pakai perasaan, sehingga sering baper. Mar'atun itu artinya wanita, mir'atun itu artinya kaca. Wanita dan kaca itu satu akar kata. Kenapa? Karena hati wanita persis kaca, sekali pecah sulit untuk digabung kembali.
Hari saya aku pak bini kapi. Kayak lakin pak gunung ngocak deh. Iya. Suami itu kalau punya kebaikan sampai 100, andaikan dihitung 30 tahun menikah punya kebaikan 100, punya kesalahan 1, yang 100 tidak terbaca, 1 itu kesalahan yang terbaca. Masuk? Masuk. Enggak masuk yang enggak labeng. Betul? Begitu. Kesalahan hanya yang terlihat. Tapi saya sadar Bapak Ibu, orang lain itu akan mencari dan menunggu kesalahan dari kita, tapi Allah menunggu taubat kita. Mun orang gue nyari kesalahan gue leban sampean, mun Allah tak pernah nyari kesalahan gue leban sampean, nyari taubat gue leban sampean. Mun orang nyari salah, minta sabora, iya, keng maaf. Kadang ada banyak bahasa, memaafkan iya, melupakan tidak. Tadi ngaku pak boleh, berarti ongguan dia. Sampean memaafkan, oh iya memaafkan. Sudah minta maaf, sudah diterima, iya. Apa sampean lupa? Enggak. Ya apa kunan memaafkan? Oh sakit hati. Nah ini loh pembelajaran ke kita. Ternyata sekarang sudah jujur. Sakit hati-hati loh kalau bermain hati, khawatir sakit hati. Sehingga kalau sudah kadung sakit hati, memaafkan iya, melupakan tidak. Mayu mulai. Sudah berapa menit? 45. Ya sip. Berarti 45, 15 menit lagi. 5. Hah? Benda kasihan ini loh yang muda-muda ini kok keburu saya mulia. Misal. Lanang-nang. Sambian tak keburu gule saya keburu. Iya 1 jam, menjam 1 jam nyaman lah. Mun bidabit kelu ikarkan ludruk apa ya? Wes kita kembali. Anak-anakku yang masih TPQ, yang sekarang sudah mulai kadang ada yang sudah menghafalkan Quran, juz 30, amma yatasaalun, ya hafal sudah. Alhamdulillah ada yang hafal. Nah, kalian sampai hafal 1 juz, walau hanya juz 30, itu sudah luar biasa. Kalian kalau menghafal Quran, hafal berapapun saja, walaupun tidak hatam, itu luar biasa. Kita yang sudah tua-tua ini, Yasin saja ndak hafal, muter-muter. Ingkanatillah sayhatan wahidatan. Apa ta'khuduhum, apa faidahum, balik lagi ke depan. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu. Baca ni baca dah ya, baik baca. Subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'u. Yusadaqallahul azim. Ya Pak, mari Pak. Jangan orek, mak lekas Yasin. Ya coba baca sabarok. Kalian tuh hebat sudah, juz 30 hebat. Kenapa? Karena ternyata setelah kembali ke masyarakat, juz 30 itu tidak dibutuhkan semua. Yang dibutuhkan hanya alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Surat favoritnya adalah qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar.
Apalagi ada yang lebih pendek dari qul huwallahu ahad. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Allahu akbar. Ada lagi yang paling membahagiakan. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Berarti tarawih sudah selesai. Tak sampai 7 sampai juz 30. Wah mun bah bade sing imami dina. Allahu akbar. Sudah. Waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun anin naba'il azim. Mundur kemudian. Awacah hatam remaren. Allah. Semua orang itu memang tidak ada kalau urusan beribadah berlama-lama itu melarat baca. Sulit. Yang ingin berlama-lama itu kalau sesuai dengan nafsu. Betul. Pengumuman kepada seluruh masyarakat, besok dimohon untuk sholat di Masjid Nurul Hidayah, ya. Nurul Huda. Dia masih bener kan? Al Hidayah. Iya, Al Hidayah. Ke Masjid Al Hidayah. Besok ke Masjid Al Hidayah. Per orang akan mendapatkan 100.000. Insya Allah 2:30 datang. Sudah berangkat. Ada apa? Bade 100.000. Binian make head ngangkui ruku. Ditanyakan, Mbak sampean kan head, maaf baru suci. Kenapa? Langsung suci 100.000. Takut amin. Cocok. Al-fulus yuhyin nufus, ma fil fulus mampus. Iya kan cinta sete karini gini, kare ngadir. Kode mau noreng ngojak cinta kare ngadir. Mak karini gini cinta. Jok lambok dek karin tembok. Ku lagi SD lambok mun lebur kana-kana itu lese tembok, musleh dan lebar. Kemudian seiring berjalannya zaman, tahu-tahu tambah kecil pakai daun waru. Jangan gini, dak budi jangan gini. Jak budi jangan. Apa kerenik gini deh. Aduh males sok. Dan ternyata sekarang tanda seperti ini bukan hanya tanda cinta, tapi ini adalah uang. Fulus. Mun banyak fulus ya. Noro. Alhamdulillah. Joya make seining ya ada ibu-ibu apal. Mun capok fulus noro. Semoga kalian kaya. Amin. Coba sampean mau itu aki. Semoga dosa kalian diampuni. Iya yang boleh leka beda. Biasanya semoga kalian diampuni dosanya. Amin. Semoga kalian kaya. Amin. Tapi saya tidak mau munafik. Semua orang pasti butuh dunia. Kenapa? Karena kita hidup di dunia. Berarti konsekuensinya kalau kita hidup pasti punya bayang-bayang. Ini loh, saya kan punya bayang-bayang. Coba apa? Bayang-bayang. Bayang-bayang saya ini itu adalah dunia. Ad-dunya kadzilli. Dunia itu bagi kebaikan bayang-bayang. Jangan dikejar, enggak nutut. Cari sandaran, pasti ketemu. Ayo. Ini, ada kan deh. Ya, ada. Tabang deh. Jeng bejeng nemu sudah. Tak bisa. Coba nyari penyandaran. Ya. Terus kemudian sampean bilang, "Lah gimana saya mau cari? Masa nyari penyandaran korset? Montrosogi?" Bukan, bersandarlah kepada zat yang bisa disandari yaitu Allah.
Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Siapa yang bersandar kepada Allah, maka Allah yang menanggung rezeki kita. Malam bangun minta kepada Allah. Sampeyan Bang Oca, kula kita ndilak kok kayak munduk masaki minta. Minta mulai sekarang. Nanti kalau sudah pulang sudah disediakan rezekinya oleh Allah. Sama dengan Nabi Ibrahim, sebelum punya anak, Nabi Ibrahim sudah Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Ternyata beliau sudah disediakan dua anak mulia, namanya Nabi Ismail dan Nabi Ishak, yang menurunkan keturunan-keturunan luar biasa. Jadi oleh karena itu mulai sekarang minta. Ketika kita dibutuhkan, ketika membutuh, Allah sudah menyediakan. Karena tidak ada di dunia yang instan, Ibu. Yang ada instan itu hanya mie instan. Mie instan. Yang ada itu hanya mie instan. Apapun saja kalau dapatnya instan, habisnya juga cepat, instan juga, dan akan mendatangkan penyakit. Betul? Ada buah-buahan sekarang, biar cepat masak, instan, diobat. Akhirnya apa? Akan mendapatkan penyakit. Mie instan terlalu banyak, datang penyakit. Apapun saja yang instan itu tidak bagus. Yang bagus itu apa? Step by step, setahap demi setahap, syai'an fa syai'an. Apa tarbiyah itu? Pendidikan itu apa? Tarbiyah itu adalah tablighu syai'i ila kamalihi syai'an fa syai'an. Menyampaikan sesuatu kepada batas kesempurnaannya syai'an fa syai'an, setahap demi setahap. Man ta'ajjala qabla awanihi uqiba bihirmanihi. Siapa orang yang terburu-buru padahal dia masih belum waktunya, maka dia akan diberi akibat, tidak akan mendapatkan apa yang ia cita-citakan. Selebur apa? Step by step. Nabi Muhammad itu waktu Mi'raj itu kan bukan pakai buruk kata ulama, pakai Mi'raj. Apa? Tangga. Kayak apa tangganya? Jangan tanya saya. Kenapa? Sama-sama tidak tahu. Masjid ini ada tangganya. Coba, masjid ini ada tangganya. Jadi tangga ini bisa menyampaikan kita ke atas masjid. Harus ada tangga. Kita sholat punya tangga. Apa tangganya? Wudhu. Wudhu itu hukum aslinya sunnah. Karena nempel sama sholat yang wajib, akhirnya wudhu juga harus wajib. Itulah. Sama seperti saya, itu ada tangganya. Alhamdulillah gue longke. Loncar sama potong. Ya udah, jangan terburu-buru. Satu saat sampean yang masih muda-muda, sekalian yang akan menjadi pemimpin di masa yang akan datang. Siapa yang akan mengganti kiai, mengganti bunyai? Putra-putrinya. Siapa yang akan mengganti penceramah? Sampean. Tidak harus putra-putri saya, sampean. Gimana caranya, Kiai? Mudah. Sampean kalau ingin jadi penceramah, syaratnya hanya dua. Satu, punya ilmu. Dua, ada yang ngundang. Loh, kalau tidak ada yang ngundang, masa apa ngamen? Nok-tok labang, assalamualaikum saudara-saudara. Kan bi orek, kok gila orang dia. Jadi punya ilmu, ada yang ngundang. Sampean semoga punya ilmu dan suatu saat ada yang ngundang. Ngundang apa? Tahlil. Ngundang tahlil. Wah kepatian melon. Allah enggak makin nih, alhamdulillah sampean diundang. Kalau diundang tuh enak, sudah disediakan kursi, disediakan semua, disediakan rawatan juga. Semoga kita nanti diundang di surga. Tidak harus memaksakan diri kita masuk surga, tapi surga sudah merindukan kita. Amin ya rabbal alamin. Demikian 1 jam sudah, 1 jam. Mak bisa belum? YouTuber 55. Jadi kurang 5 menit. Kena wailah ada 5 menit.
Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadana lana dzu. Sebentar, mana petugas katanya mau minta sumbangan? Ya mondok sorbana edus pada songko pada. Ayo ada yang menjalankan. Ulangi lagi. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna ighfir lana dzunub. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, juga sampaikanlah kami berjumpa bulan Ramadan. Allah. Ayo yang serempak. Wa Sya'bana wa ballighna ighfir lana. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, juga sampaikanlah kami berjumpa bulan Ramadan. Allahumma Allah. Wa ballighna ighfir lana. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, juga sampaikanlah kami berjumpa bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna ighfir lana. Nah, ya Allah, di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, juga sampaikanlah kami berjumpa bulan Ramadan. Allah fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna. Sekali lagi bagi tak mare. Ya Allah, di bulan Rajab dan bulan
Sya'ban sampaikan mata lem apal lu apa kayak ketondu. Ulangi lagi yang serempak. Ya Allah di bulan juga sampai kami berjumpa. Ayo sampai apal, sampai apal. Ya Allah, amin amin amin. Di bulan Rajab juga sampaikanlah bulan Ramadan. Al-Fatihah. Bulan istighfar sudah berlalu. Nanti sehari 2 hari lagi bulan Sya'ban, bulan sholawat. Oh, banyak macam sholawat. Sholawat yang mana? Terserah, tapi tidak ada sholawat terserah. Mau sholawat nariyah, monggo. Sholawat fatih, monggo. Sholawat sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Sholawat Jibril, monggo. Sholawat Ibrahimiyah, sholawat paling hebat karena itu langsung diajarkan oleh malaikat Jibril. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Monggo, silakan diperbanyak. Kenapa? Karena ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu turunnya di bulan Sya'ban. Nanti kalau sudah masuk di Ramadan, monggo jangan baca lain kecuali Al-Quran. Karena pada bulan Ramadan Quran diturunkan. Saya tidak bisa baca yang bisa. Bisa sholawat, bisa baca kulhu. Tapi mahar aja kulhu modal. Kulhu. Mahar. Bisa baca Yasin, surat favorit, Yasin, wal Qur'anil Hakim. Muter-muter di Yasin terus. Tidak ada surat lain kecuali Yasin. Tidak apa-apa. Yang tahu Fatihah. Asalkan jangan sampai buka surat tanah. Deki bayi jual bersambian. Thank you. Begitu. Semoga bisa. Amin. Semoga kita diberikan kekuatan untuk bisa beribadah. Amin. Bulan Sya'ban bulan sholawat, bulan Ramadan bulan Quran. Ayo, manter bisa kalau kau baca Quran. Cina pakai oleh jus tidak apa-apa. Jangan hanya minum jus dan jus marjan, tapi marilah baca Quran. Baca Al-Quran dari depan, semoga hatam. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga menjadi ilmu yang manfaat. Semoga menjadi ilmu yang barokah. Pesan saya untuk santri putra, santri putri, sabar itu pahit, tapi suatu saat pasti manis akan kau dapat. Mondok itu pahit, suatu saat manis akan kau dapat di kehidupan. Kapan? Setelah kalian pulang ke masyarakat. Iya, sudah. Lah aja aku Pak Mondok mau bisa mulia. Kema MC nih. MC? Siapa? Doa. Langsung saya Ibu. Terima kasih. Borongan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidahu ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin an-nuri dzati wa sirri sari fi sairil asma'i was sifat. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa na'udzu bika min syarri ma sta'adzaka minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Antal musta'an wa 'alaikal bala wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim.
Allahumma habbib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Allahumma qina adzabak yauma tab'atsu ibadak. Allahumma rzuqnal jannata bighairi hisab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi dzurriyyatina wa afihim wahfadhhum wa la tadurrahum wa waffiqhum li ta'atika warzuqna birrahum wa isanahum waj'alna wa iyyahum imaman lil muttaqin wa qurrata a'yunin fi umuril ilmi wad dunya wad din wakhtimna wa iyyahum bi khatimati sa'adati wal husna ya rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.